小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Kesepian, raungan dalam dan rendah terdengar dari segala arah, di dataran 200 mil di luar King Yun Hill. Semakin banyak binatang iblis selatan aneh berkumpul di sekitar, beberapa binatang buas terus-menerus melolong ke langit. Di antara kelompok-kelompok binatang buas, ada 6, 7 lebih besar, jauh melebihi binatang biasa di sekitarnya, berdiri di tengah-tengah kerumunan, berputar dan menggeram, binatang-binatang di sekitarnya tampaknya sangat ketakutan terhadap mereka. Hujan berkabut-berkabut, semakin banyak awan gelap di langit berkumpul, berangsur-angsur di awan di tepi cakrawala. Beberapa lampu terang berkelebat, setelah beberapa saat, akhirnya suara gemuruh guntur terdengar. Gelap dan menekan langit dan bumi dunia, suatu perubahan hidup yang tak terkatakan. Petir melintas melewati cakrawala, mencerminkan bayangan yang kuat dan kuat, burung iblis raksasa yang baru saja kembali dari kota Heyang, turun dari langit, mengandalkan cahaya dari petir, binatang-binatang melihat cakar burung raksasa mencengkeram dua orang, karena sesaat, ratusan binatang iblis di dekat dan jauh melolong keras, raungan mereka kuat, membuat rambut seseorang berdiri. Sayap besar melonjak dan mengepakkan angin dan hujan, burung raksasa itu berputar sekali di atas kerumunan binatang buas, tiba-tiba melepaskan cakarnya, dua siluet manusia seperti batu, jatuh, meskipun sosok manusia membalik di udara tetapi anggota tubuh mereka melakukannya, tidak menggapai-gapai dan tampak sangat kaku. Kemungkinan besar di sepanjang jalan, kedua manusia miskin itu tidak bisa mengambil cengkeraman kuat burung raksasa dan mati di bawah dua cakar raksasa. Teriakan binatang buas di tanah segera naik lebih tinggi, suara kertakan gigi naik dan turun, setidaknya beberapa binatang meloncat dan menerkam seketika, di tengah hujan yang suram, darah tidak jelas terlihat dan akhirnya menghilang. Burung raksasa yang mengelilingi langit menjerit dua kali, sekali lagi terbang untuk beberapa saat kemudian seolah-olah telah menemukan sesuatu, menjaga sayapnya, turun dari langit, mendarat jauh di antara sekelompok binatang buas yang lebat. Tubuhnya yang besar akan mendarat ketika tiba-tiba sayapnya yang besar membentang, membuat suara hu angin kencang yang dihasilkan menyebabkan beberapa binatang buas di sekitarnya jatuh ke tanah, merintih. Embusan angin kencang, burung raksasa itu mengepak melewati kawanan begitu saja. Di sepanjang jalan tak terhitung binatang buas menundukkan kepala mereka untuk menghindari. Di tengah-tengah itu bertemu beberapa binatang besar yang kuat, masing-masing saling menatap, menolak untuk menunjukkan ada kelemahan. Burung raksasa itu melayang, tubuhnya melonjak berkali-kali, dari atas binatang buas atau melompat-lompat di dahan-dahan pohon. Pada saat ia bertemu dengan binatang iblis besar yang menakutkan yang tak terbayangkan, ia melintas tepat di bawah makhluk iblis itu. Angin dan hujan bergoyang, kilat menyambar cakrawala langit, burung raksasa dalam badai melayang seperti bebek, akhirnya, sekali lagi membuat jeritan tajam, mendarat dari langit. Itu adalah area terpadat dari kawanan binatang buas, di antara gelombang-gelombang gelap, binatang buas yang menekan, di bawah cakrawala cahaya yang berkelap-kelip, gambar payung yang tertutup minyak tiba-tiba muncul, beberapa cabang bunga persik tergambar di atasnya, perlahan melayang di tengah badai. Burung raksasa itu mendarat di samping payung ini, sekarang sudah bisa dilihat dengan jelas, sebatang tongkat kayu diikatkan ke gagang payung, menambah panjangnya dan dimasukkan ke dalam batu, dan di bawah payung sekarang adalah seorang pria muda mengenakan sutra indah, duduk di bawah, memegang botol anggur dan gelas, menuangkan anggur dan minum. Dan di samping pemuda itu, Taoti yang jelas terlihat, mengantuk berbaring di atas batu, melihat burung raksasa itu mendarat, hanya sedikit membuka matanya, melirik dan sekali lagi menutupnya. Kawanan binatang buas di sekitarnya membuat auman gelisah, burung raksasa itu mendarat di tanah, guguk berseru, melambai dengan sayapnya yang besar, segera meniupkan beberapa binatang buas keluar dari daerah itu, langsung teriakan kaget dan marah bergelombang tetapi tidak ada satupun binatang buas berani maju untuk menantang. Burung raksasa menyapu pandangan arogan, jelas melihat binatang buas dengan jijik dan kemudian berbalik dan menghadap pemuda itu tetapi pada saat berikutnya, itu terlihat sangat hormat. Gugu, gugu, menghadapi pemuda di bawah payung, burung raksasa gugu berteriak sebentar, pemuda itu sepertinya mengerti bahasa burung, perlahan mengangguk. Burung raksasa lagi, berseru beberapa kali dan kemudian berdiri di tempat itu, setelah beberapa saat ia menggunakan paruhnya untuk membersihkan bulu-bulu tubuhnya,
Hujan yang turun, sudah lama membasuhnya. Setelah membersihkan beberapa kali, ia dengan cepat melepaskan upayanya, tampak ke langit malam, perlahan-lahan selipkan kepalanya ke sayapnya, hindari angin dan hujan. Hujan menjadi lebih deras, pemuda itu minum satu cangkir satu demi satu dan tidak pernah berhenti sekalipun, hanya sesekali dalam keadaan trance, menatap kosong di kejauhan sejenak dan kemudian diam-diam melihat ke bawah dan kembali minum. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia minum, wajahnya tidak pernah mengungkapkan keracunan sedikitpun. Akhirnya, sebotol anggur itu kosong, jatuh dengan lembut dari tangan dalam angin dan hujan, mendarat di tanah yang penuh lumpur. Pria muda itu perlahan-lahan berdiri, keributan terjadi di sekitar kawanan binatang buas, mengungkapkan ketakutan ekstrim di mata mereka. Hanya saja di mata pemuda itu, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bukanlah apa-apa, sama sekali tidak peduli tentang mereka. Di matanya, saat ini hanya diam-diam menatap langit, awan gelap yang menjulang, angin dan hujan bersiul. Taoti berteriak pelan, berdiri di sampingnya. Pria muda itu terdiam, menoleh, dan dengan lembut menepuk kepala Taoti, setelah lama berkata, apakah kamu juga merasa kesepian, Taoti? Petik 2. Taoti menggeram, tetapi pada akhirnya tidak ada yang tahu apa artinya, bahwa pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, setelah waktu yang sangat lama, tidak berbicara lagi. Di puncak Bukit King Yun, di puncak Tongtian, malam hujan lebat dan masih hujan, anggota-anggota fraksi baik itu sebagai pemimpin dari 3 sekte Good Faction utama berkumpul di Crystal Hall untuk berdiskusi, argumen terdengar dari waktu ke waktu. Dan di atas itu, 3 tuan besar, Pendeta King Yun Hil, Daok Xuan, Tian Yin Temple Puhong Master dan Fenxiang Valley Yun Yilan juga diam-diam dalam diskusi. Mereka bertiga mengerutkan kening dengan erat, jelas sibuk, sangat khawatir tentang bencana binatang iblis yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar Crystal Hall, semua orang terkejut. King Yun Hil murid cabang tertua Xiao Yichai dengan langkah cepat berjalan ke Crystal Hall, berhenti sebentar, mengangguk memberi salam kepada anggota fraksi baik dan kemudian dengan cepat berjalan lurus kepada pendeta Daok Xuan, berbisik di telinganya. Kerumunan menyaksikan kedua pria itu, melihat ekspresi serius Xiao Yichai, tidak biasa dari norma dan setelah dia berbicara, ekspresi serius pendeta Daok Xuan yang lebih biasa bahkan lebih tanpa senyum, hanya menyisakan ekspresi serius, secara bertahap, semua orang mulai tegang, samar-samar merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan perlahan turun ke tempat ini. Pendeta Daok Xuan setelah mendengarkan Xiao Yichai, meliriknya, diam-diam bertanya balik, Xiao Yichai mengangguk dalam diam, ekspresinya jelas. Pendeta Daok Xuan menghela nafas panjang, mengangguk, Xiao Yichai kemudian diam-diam berbalik dan berdiri di belakang pendeta Daok Xuan. Puhong Master dan Yun Yilan sekarang juga bisa tahu, Puhong Master meneriakkan dan berkata, Amitabha, kepala sekte Daok Xuan, mungkinkah ada berita tentang binatang buas itu? Pendeta Daok Xuan menganggukkan kepalanya, berdiri, keributan melewati anggota fraksi baik di tempat kejadian. Pendeta Daok Xuan memfokuskan pikirannya, ekspresi tegas yang secara bertahap ditunjukkan di wajahnya, dengan keras dan jelas berkata, teman-teman fraksi baik, kami baru saja menerima pesan, sekelompok besar binatang iblis telah muncul di hutan belantara 200 mil dari King Yun Hill, segera mereka akan tiba dan kota Heyang di kaki gunung, juga mulai menemukan jejak sporadis monster iblis. Begitu dia berbicara, itu segera menyebabkan keributan, untuk sesaat, panik, takut, marah, menghela nafas, del. Berbagai ekspresi muncul di wajah orang banyak, bencana yang menekan hati mereka selama beberapa hari terakhir akhirnya telah tiba. Pendeta Daok Xuan menyaksikan reaksi kerumunan, menekan dengan kedua tangannya, keriuhan perlahan-lahan mereda, sampai menjadi tenang. Pendeta Daok Xuan dengan lantang berkata, semua orang, sekarang bencana itu ada di depan kita, kehidupan rakyat jelata bergantung pada kita untuk bertarung dengan binatang iblis ini. Kalian semua di sini semuanya adalah para tuan yang dibudidayakan yang merangkul jalan sejati, mencari penghidupan bagi rakyat jelata, pertempuran yang mendekat, kau dan aku tidak akan menyia-nyiakan usaha, apa yang dikenal sebagai kehendak surga yang tak terkendali, pasti surga tidak pernah menutup semua jalan keluar, meskipun monster jahat ini berjalan liar sekarang tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan lama. Kerumunan itu terdiam beberapa saat, seseorang berbicara, pendeta benar. Yang mulia, yakinlah, dengan begitu banyak seniman bela diri yang sangat terampil di sini, kita akan bertarung bersama dengan sekuat tenaga, pasti tidak akan sulit untuk menang melawan monster-monster itu. Tepatnya, tiba-tiba seolah terinspirasi,
kerumunan mulai terlihat santai dan bahagia. Setelah semua tidak peduli apa, selain 3 sekte utama, masih ada para ahli ini. Untuk melihat lebih jauh, di Bukit King Yun ini, masih ada formasi pedang Zuxian yang tak terkalahkan yang legendaris, yang melihat ekspresi penuh percaya diri Pendeta Daoxuan, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Pendeta Daoxuan di bawah tatapan banyak anggota fraksi baik, perlahan-lahan tersenyum, mengucapkan beberapa patah kata kepada kerumunan dan berjalan ke ruang bagian dalam bersama Pu Hong Master, Yun Yilan, Xiao Yichai dan yang lainnya. Begitu mereka telah meninggalkan garis pandangan orang banyak, wajah Pendeta Daoxuan segera berubah berat dan ekspresi Pu Hong Master dan Yun Yilan sama. Kelompok mereka mencapai ruang terpencil, Xiao Yichai adalah yang terakhir dan menutup pintu. Pendeta Daoxuan berbalik dan berbicara kepada Xiao Yichai, "Yier, jelaskan detailnya." Xiao Yichai mengangguk, berkata, "Iya. Murid melakukan inspeksi ke kota Heyang di kaki gunung, dalam 1 hari menerima laporan berturut-turut, terutama di bagian atas tembok kota, murid secara pribadi melihat burung iblis besar muncul. Tampak pada penampilannya, itu terlihat sangat mirip dengan burung Asura, di antara 13 binatang buas yang dikabarkan baru-baru ini." Pendeta Daoxuan bertemu dengan tatapan 2 tuan lainnya, ekspresi mereka berat. Xiao Yichai dengan sungguh-sungguh berkata, "Selain itu, sesama murid sekte yang diam-diam mencari di sekeliling semua melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak sporadis binatang buas setan, terutama paling terkonsentrasi di barat daya 200 mil tetapi beberapa murid yang mengintai 200 mil di luar, murid menunggu lama tetapi tidak menerima berita tentang mereka." Xiao Yichai berbicara sampai di sini, wajahnya perlahan menjadi sedih. Wajah Pendeta Daoxuan tenang dan Yun Yilan di sebelahnya menghela nafas. Pu Hong Master dengan tenang meneriakkan. Pendeta Daoxuan merenung sejenak, menganggukkan kepalanya, kepada Xiao Yichai berkata, "Sepertinya itu tidak akan salah, binatang iblis itu benar-benar ada di sini." Yichai, dia memandang murid yang paling dicintainya, berkata, "Lakukan 1 perjalanan lagi menuruni bukit, beritahu semua murid yang didistribusikan di daerah untuk semua kembali. Kisaran menjadi 100 mil di sekitar Bukit King Yun, pastikan untuk menasihati mereka, untuk tidak melangkahi batas ketika menyelidiki dan yang paling pasti untuk tidak bergerak melawan setan sendiri, untuk mencegah kecelakaan." Xiao Yichai mengangguk, seolah-olah mengingat sesuatu, berkata, "Guru, lalu bagaimana dengan rakyat jelata dari kota Heyang?" Pendeta Daoxuan terdiam beberapa saat dan berbalik dan menatap Pu Hong Master dan Yun Yilan. Pu Hong Master menggenggam kedua tangannya dan menekuk kepalanya. Yun Yilan dengan samar berkata, "Sekarang semuanya sudah seperti itu, semuanya akan dipimpin oleh pendeta sekte kepala, akan meminta kepala pendeta untuk mengambil keputusan." Pendeta Daoxuan mengangkat kepalanya sedikit, indikasi rasa terima kasihnya dan kemudian merenung sejenak, berbicara kepada Xiao Yichai, "Ini memang rumit tapi kota Heyang benar-benar terlalu berbahaya dan kami saat ini tidak memiliki sarana untuk turun dan melindungi orang-orang. Anda segera pergi menuruni bukit ke kota Heyang, pimpin semua murid Bukit King Yun kita di kota dan beritahu orang-orang biasa untuk bergegas ke utara, minimal mereka harus melakukan perjalanan melewati pegunungan King Yun. Target setan binatang buas itu sekarang adalah yang baik fraksi di Bukit King Yun dan bukan orang-orang biasa, mungkin setidaknya bisa memastikan keselamatan mereka." Xiao Yichai terpana sejenak tetapi melihat wajah Pendeta Daoxuan yang tanpa ekspresi, pada akhirnya dia masih mengangguk dan berkata, "Ya, murid akan pergi sekarang." Pendeta Daoxuan berkata, "Ada satu hal lagi, segera beritahu 6 pemimpin cabang lainnya, untuk segera datang ke puncak Tongtian, saya ingin melihat mereka sekarang, ada sesuatu yang perlu dibahas." Xiao Yichai mengangguk dan berkata, "Ya, murid akan pergi sekarang." Pendeta Daoxuan menghela nafas dan berkata, "Hati-hati dalam perjalananmu, pergi." Xiao Yichai mengangguk dan mundur. XX, Gua Bulan Ilusi. Zhou Yixian terkejut, mengerutkan kening, ekspresi serius yang jarang muncul di wajahnya, setelah ragu-ragu sejenak, berkata, "Mengapa kamu menanyakan itu?" Gosli dengan acuh tak acuh berkata, "Bukankah kamu selalu berpengetahuan luas dan memiliki pengalaman yang luas? Tiba-tiba aku tertarik pada gua ini jadi bertanya kepadamu tentang hal itu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang gua ini?" Zhou Yixian melirik Gosli, dia tampak tenang dan tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pandangan misteri. Pada saat itu, mereka masih di kota Heyang tetapi suasana kota saat ini benar-benar berbeda dari tadi malam, di mana burung raksasa itu muncul, ketakutan orang-orang akhirnya menjadi fakta, orang-orang yang cemas di bawah tekanan ketakutan yang luar biasa,
lebih dan lebih banyak orang sudah diambang kehancuran. Dari waktu ke waktu beberapa orang terlihat berteriak omong kosong di jalan, perilaku mereka seperti orang gila. Zhou Yixian memalingkan matanya, pikiran melintas dalam benaknya, perlahan berkata, kamu tidak berencana melakukan sesuatu yang aneh kan? Xiao Huan dan Wild Dog Taoist semua melihat Ghost Li juga. Xiao Hui di bahu Ghost Li juga merasakan sesuatu, menyeringai pada mereka dan membuat wajah monyet. Ghost Li dengan acuh tak acuh berkata, menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Zhou Yixian membuat tawa kering, berkata, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Gua Bulan Ilusi, gua ini juga tidak terlalu terkenal, hanya saja karena ribuan tahun yang lalu King Ye Founder mencapai pencerahan setelah di pengasingan di dalam sana. Pada saat yang sama Zuxian Ancient Sword muncul dari sana, gua itu kemudian menjadi terkenal, namun tahun-tahun terakhir ini hanya menjadi tempat untuk menyimpan pedang kuno Zuxian dan hanya King Sekhead yang bisa memasukinya, oleh karena itu reputasinya juga secara bertahap mereda. Ghost Li berkata, oh, ada lagi. Zhou Yixian ragu-ragu sejenak, berkata, saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan tetapi tempat itu, Anda sebaiknya tidak masuk. Alis Ghost Li terangkat, berkata, kenapa? Zhou Yixian menghela nafas dan berkata, bukannya kamu tidak menyadari identitasmu sekarang, bahwa Gua Bulan Ilusi adalah tempat yang penting di King Yun? Bagaimana jika kamu ditemukan di Bukit King Yun? Sebaiknya kamu tidak lupa, sekarang juga di Bukit King Yun, tidak hanya ada 10.000 orang fraksi baik. Bagaimana jika identitas Anda terungkap? Saya khawatir bahkan jika Anda berubah menjadi burung, juga akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Hantu Li dengan dingin berkata, itu urusan saya. Anda hanya perlu memberitahu saya tentang Gua Bulan Ilusi yang akan dilakukan. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya, bergumam, saat ini orang-orang muda ini benar-benar tidak memiliki kesabaran, baik-baik saja. Gua itu bernama Illusory Moon, desas-desus mengatakan bahwa pada malam bulan purnama, di depan gua ada batu aneh, penuh warna dan megah, seperti ilusi, seperti dalam mimpi tetapi yang lebih penting, sebenarnya ada area alami di dalam gua, yang akan menyebabkan orang yang berjalan melewatinya, jatuh ke dalam ilusi. Jika keinginan seseorang tidak kuat dan menentukan, dia akan tenggelam jauh di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri, seluruh hidupnya kultivasi akan dihancurkan dalam satu hari. Ghost Li tertegun sejenak, berkata, apa, ada hal seperti itu? Zhou Yixian mendengus, memandangi Ghost Li dari ujung kepala sampai ujung, berkata, aku menyarankanmu untuk tidak memiliki angan-angan, memasuki Gua Bulan Ilusi itu. Hanya ada jalan kematian. Ghost Li mencibir, berkata, bagaimana kamu bisa yakin? Zhou Yixian berkata, saya tahu Anda tidak yakin dan juga tahu bahwa karakter Anda sulit tetapi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Ekspresinya perlahan berubah serius, sikap keras yang tidak terduga tetapi tidak marah, dengan suara yang dalam berkata, yang disebut tekad bulat, bukan. Tentang karakter Anda, menurut saya, seluruh hidup Anda adalah angin yang naik dan awan-awan melesat. Catatan penerjemah, turbulen, tikungan dan belokan seperti gunung. Kesedihan di hati Anda banyak, jika Anda jatuh ke dalam ilusi, aku takut pasti akan memicu hal-hal di hatimu dan kamu tidak akan bisa membebaskan dirimu sendiri. Dia berhenti sejenak, seolah-olah entah bagaimana ragu-ragu tetapi setelah berpikir sejenak, pada akhirnya masih berkata, dan, senjata magis pada Anda adalah benda yang sangat tidak menyenangkan dan jahat. Darah dan jiwa tubuh Anda telah lama bergabung dengan kekuatan jahat Sinister Orb. Tingkat objek jahat ini dalam ilusi semacam itu, bahkan akan lebih merugikan dan tidak membantu Anda. Jadi saya akan menyarankan Anda satu kalimat, lebih baik tinggalkan pikiran ini. Ghost Li memandang Zhou Yixian, seolah dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, diam-diam menonton. Zhou Yixian malah juga melihat langsung ke belakang. Setelah lama, Ghost Li tanpa berbicara, perlahan-lahan berbalik. Pada saat itu, ada keributan lain di kota Heyang, sejumlah besar murid King Yun muncul di jalanan, berbicara dengan suara keras kepada rakyat jelata. Zhou Yixian dan yang lainnya tertegun, diperas untuk mendengar, murid-murid King Yun mengumumkan kepada orang banyak, binatang buas akan segera berada di sini, kota Heyang tidak lagi aman dan meminta orang-orang untuk menuju ke utara, setidaknya di atas gunung rentang. Zhou Yixian tampak bermasalah setelah mendengarkan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa henti, menoleh ke Xiao Huan dan yang lainnya. Ai, ini buruk, tidak tahu, di mana Ghost Li orang itu? Xiao Huan dan Wild Dog Taoist terkejut dan cepat berbalik tetapi hanya melihat ruang kosong di belakang mereka. Kerumunan itu sangat padat, bagaimana mereka bisa menemukan sosok Ghost Li? Lautan orang,
Keriuhan suara, Zhou Yixian berdiri di antara kerumunan, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Xiao Huan di sampingnya diam, hanya menatap jauh ke depan. Setelah lama, dengan lembut menghela nafas, dalam suara itu, tampaknya ada bersedihlah.